Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liska Novitasari, Sarjana Seni, Master Desain dengan NIDN 0311119001. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap institusi program studi Sarjana Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik Seni dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Di dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen, yaitu DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang mana dalam pengajaran pada komponen delivery, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, menjelaskan capaian pembelajaran, yakni ada CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Selanjutnya saya menjelaskan tentang materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Pada komponen interaction, saya menjelaskan dan menggunakan strategi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir, pada komponen assessment, saya menjelaskan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya empuh yaitu adalah mata kuliah desain kemasan, yaitu adalah mata kuliah prodi yang wajib diambil oleh mahasiswa desain komunikasi visual dengan bobot 3 SKS pada semester 4. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pembekalan kepada mahasiswa berkaitan dengan sejarah kemasan, standar kemasan produk, label kemasan, dan standar icon dalam kemasan, serta strategi dalam komunikasi desain kemasan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi di dalam kemasan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perancangan dan strategi desain kemasan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menciptakan media promosi melalui desain kemasan. Sub CPMK pada mata kuliah desain kemasan ini yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dalam kemasan, mahasiswa mampu menganalisis pemecahan permasalahan dengan pendekatan komunikasi visual dan nilai-nilai komunikasi desain kemasan. Mahasiswa mampu membuat strategi pengembangan desain kemasan, mahasiswa mampu membuat pengembangan atau perencanaan desain kemasan, mahasiswa mampu mengevaluasi media komunikasi kemasan dalam pemasaran, mahasiswa mampu membuat strategi kreatif dalam kemasan, dan mahasiswa mampu membuat perencanaan dan pengembangan desain kemasan. Bahan kajian pada mata kuliah desain kemasan ini adalah menggunakan materi pembelajaran. Yang pertama, konsep komunikasi visual dalam kemasan. Yang kedua, proses mendesain, fungsi, unsur-unsur desain kemasan, ada brand, barcode, halal, haki, proses komunikasi, keunggulan dan kelemahan berbagai bahan jenis desain kemasan, kearifan lokal pada kemasan produk UMKM. Dan yang ketiga adalah strategi dalam komunikasi desain kemasan, riset pradesain, biaya pengembangan desain kemasan, peraturan standar dan teknis, dan pencantuman informasi desain kemasan. Pada mata kuliah desain kemasan ini, saya menggunakan beberapa buku sebagai pedoman media utama, yaitu adalah buku yang berjudul Desain Kemasan Perencanaan oleh Marianne Rosner. Selanjutnya ada buku yang berjudul Package Design Now oleh Gisela Kozak. Selanjutnya ada buku yang berjudul Jangan Main-Main Dengan Kemasan oleh Nanang Wahyudi. Selanjutnya buku Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian oleh Philip Kotler.
dan selanjutnya buku desain grafis kemasan UMKM oleh Sudjaji Cipto. Dan pada mata kuliah desain kemasan ini juga saya menggunakan rujukan dari berbagai jurnal dan proceeding. Metode yang saya gunakan pada mata kuliah desain kemasan ini yaitu adalah project based learning, tutorial, dan demonstrasi. Di mana pertama-tama saya akan mengajarkan teman-teman mahasiswa bagaimana cara membuat desain kemasan mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir dengan menggunakan software Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Selanjutnya, mahasiswa berlatih membuat desain kemasan, terutama di sini menggunakan pola desain kemasan menggunakan art karton. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan tugas yang berbasis proyek di mana mahasiswa dituntut untuk bisa membuat desain kemasan dengan produk UMKM di sekitar. Penyampaian materi sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan tersebut sudah termasuk UTS dan UAS, di mana model dalam pemberian materi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu adalah sinkron dan asinkron. Untuk model sinkron, saya menggunakan model ceramah atau tutorial secara tatap muka, dan untuk model asinkron, saya memberikan tugas berbasis proyek secara mandiri yang tentunya selama proses tugas ini berlangsung selalu didampingi dan mendapatkan arahan dari saya atau mungkin dikenal dengan istilah asistensi. Partisipasi aktif mahasiswa sangatlah penting untuk tercapainya outcome pada mata kuliah desain kemasan ini. Maka dari itu, saya menggunakan strategi yang pertama yaitu adalah forum diskusi interaktif, yang kedua adalah pengerjaan proyek berbasis project yang selalu didampingi oleh dosen, yang ketiga, forum diskusi antar mahasiswa dan dosen. Selain itu, saya juga menyediakan forum diskusi melalui WhatsApp group, di mana ini juga berguna bagi mahasiswa jika sudah di luar jam perkuliahan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai mata kuliah desain kemasan ini. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu adalah presensi kehadiran mahasiswa sebanyak 10%, tugas mahasiswa sebanyak 20%, nilai UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Di dalam mata kuliah desain kemasan ini, saya juga menggunakan rubrik penilaian yang sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah desain kemasan ini. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran saya pada mata kuliah desain kemasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di siang hari ini bertemu lagi bersama saya Rizka Novitasari pada mata kuliah desain kemasan. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari kita berdoa bersama-sama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas materi-materi apa saja yang akan kita dapatkan selama 1 semester ke depan. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai desain kemasan. Sebelumnya, saya akan membawakan hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Konsep komunikasi dalam desain kemasan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa desain kemasan saat ini itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai melindungi si produk itu sendiri, tapi lebih dari itu, ya. Desain kemasan itu adalah sekarang berfungsi untuk mengkomunikasikan pesan kepada calon konsumen atau konsumen yang ditargetkan. Jadi desain kemasan itu harus
yang menarik, yang sesuai dengan segmentasi pasar, dan tentunya harus menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan produk tersebut. Oke, nah kemasan itu sendiri adalah merupakan ranah desain komunikasi visual yang digunakan sebagai sarana media komunikasi informasi oleh produsen ke konsumen. Di mana di sini sebuah perusahaan adalah melakukan upaya untuk menyalurkan, melindungi, menjual, dan media paling depan yang dilihat oleh konsumen. Contohnya, oke, Mas Rama. Saya Bu jadi apa ya? Sudut pandang yang paling pertama dilihat konsumennya Bu, kayak misalnya produk ini apakah lucu ataukah keren bagi konsumennya dan lain-lain misalnya. Oke, baik, betul ya teman-teman ya. Jadi di sini desain kemasan itu adalah media paling utama yang dilihat oleh calon konsumen. Di mana di sini kan kita kalau misalnya masuk nih ke sebuah toko yang berjejer beberapa produk, nah terus ada satu desain kemasan yang mungkin desain kemasannya itu unik atau yang berbeda dari yang lainnya. Ini adalah sebuah produk baru. Pasti mata kita langsung tertuju ke produk tersebut. Dan pasti tuh ada tuh keinginan diri kita, ih kayaknya pengen deh nyobain, ih kayaknya ini enak deh, ih kayaknya ini lucu deh. Seperti itu ya teman-teman ya, kalau itu desain kemasannya itu menarik. Paham ya? Selanjutnya, konsumen itu bisa mendapatkan informasi mengenai suatu produk dengan hanya melihat desain kemasan. Mulai dari brand atau merek, varian rasa, halal enggaknya, kadaluarsanya, komposisinya, cara pengaplikasian atau cara membuat ya, kandungan gizi, neto, produsen, barcode, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita harus jeli lagi nih sebagai konsumen melihat informasi-informasi tersebut. Nah, disinilah fungsi desain kemasan tanpa harus si pedagangnya itu menjelaskan di produk ini itu terkandung apa aja. Kita cukup melihat desain kemasan, kita baca, oh ternyata komposisinya ini, halal enggaknya, tanggal kadaluarsanya, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini adalah tahapan atau prosedur membuat desain kemasan. Nah, kita itu membuat sebuah desain itu pasti dari sebuah permasalahan ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih masalahnya di mana. Untuk mengetahui masalahnya itu di mana, maka dibutuhkan yang namanya itu komunikasi yang baik terhadap klien. Permasalahannya di mana, terus ya, saat ini itu konsep yang si klien punya seperti apa, produknya ini tentang apa ya. Di sini kita cari tahu masalah. Nah, selanjutnya itu kita melakukan analisis data. Analisis data ini kita lakukan lagi secara mendetail terhadap, bisa juga terhadap klien kita juga mencari data keluar ya, maksudnya dalam artian kita bisa mencari data komparasi selain dari si klien. Setelah kita menganalisis data, kita melakukan mind mapping atau menganalisis SWOT. Dari beberapa banyak ide atau masukan, kita lakukan mind mapping terlebih dahulu. Nah, dari mind mapping tersebut kita turunkan lagi ke SWOT. Nah, untuk melakukan SWOT ini sebaiknya kita men-SWOT produk lain yang selevel, saingan produk kita itu siapa, itu kita SWOT, dan produk kita yang lama itu kita SWOT. Dari hasil SWOT tersebut, setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk kita yang sebelumnya, dan produk pesaing yang udah sukses, itu kita tarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itulah kekurangan dan kelebihan muncul ide, gagasan baru atau konsep baru. Nah, konsep itulah yang kita gunakan dalam membuat desain kemasan kita. Setelah kita mendapatkan konsep, maka kita masuk ke sketsa awal. Sketsa awal ini biasanya kita bisa menggunakan kertas dan pensil ya. Nah, setelah kita melakukan sketsa awal, barulah kita masuk ke tahap digital, bisa menggunakan
Adobe Photoshop dan Illustrator. Tapi ingat, dalam membuat desain kemasan, untuk layout itu diharuskan menggunakan Adobe Illustrator. Kita akan lebih mudah untuk membuat ukurannya ya teman-teman ya, template ukurannya itu kita bisa buat lebih mudah. Nah, sedangkan untuk Adobe Photoshop digunakan hanya untuk nge-retouch image atau men-DI image. Kalau misalnya desain kita itu butuh image-nya yang di digital imaging dulu, maka kita bikin dulu image-nya di Photoshop. Selanjutnya, kalau image-nya sudah oke, baru kita tarik ke Adobe Illustrator untuk di layout, untuk masukin teks, logo, komposisi, dan lain-lain itu di Adobe Illustrator. Ini adalah layout-nya, ini adalah mock-up. Ya, jadi setelah kita bikin layout, kita membuat mock-up. Lanjut ke proses final art. Ingat, di proses final art kita harus lebih jeli lagi. Cek semua teks ada yang typo atau enggak. Di file FA kita sudah dapatkan di mata kuliah vektor bahwa file itu harus di-embed kalau yang bersifat image ya. Dan untuk fontnya itu harus di-create outline. Oke, alhamdulillah masih ingat ya teman-teman ya. Sehingga file FA kita ketika kita kasih ke klien atau naik cetak, kalau misalnya dibuka lagi di AI atau di Adobe Illustrator, itu enggak missing font atau enggak missing image. Seperti itu ya. Jadi kita persiapkan file FA itu ada dua, ada FA convert dan FA unconvert. Siap. Nah, kalau FA unconvert itu adalah FA yang masih bisa diedit. Biasanya kita juga sertakan image-nya juga kita kasih ke klien, fontnya juga kita kasih ke klien. Yan, kalau misalnya FA itu adalah convert, maka nggak bisa diotak-otak lagi ya, nggak bisa diotak-atik, fontnya juga udah menjadi vektor. Fungsi desain kemasan. Aul, Mbak Aul, oke? Bantu saya Mbak Aul, fungsi desain kemasan itu apa Mbak Aul? Yang pertama, menjaga produk pangan tetap bersih, terlindungi dari kotoran dan kontaminasi. Yang kedua, menjaga produk pangan dari kerusakan fisik, kerusakan kadar air, dan pengaruh sinar. Yang ketiga, memudahkan dalam membuka atau menutup, memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, dan pendisplayan di toko. Yang keempat, menyeragakan produk pangan dalam ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan standar. Yang kelima, menetapkan identifikasi informasi, daya tarik, dan tampilan yang jelas dari bahan pangan yang dikemas sehingga dapat membantu promosi atau penjualan. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan informasi melalui sistem labeling sebagaimana cara penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Aul atas apa yang disampaikan mengenai fungsi desain kemasan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada desain kemasan pelaku UMKM sebelum didesain dan setelah didesain. Mana yang lebih menarik? Jelas ya teman-teman ya, yang di sini hanya kemasan kosong. Jadi si konsumen kita atau customer kita itu tidak bisa mengenalin ini produknya siapa, ini brandnya apa, mereknya apa. Ya teman-teman ya, terus kalau misalnya kita mau order lagi, itu harus kemana? Karena di sini tidak ada identitas sama sekali. Oke, selanjutnya faktor daya tarik pelanggan. Ya, yang pertama yaitu adalah daya tarik visual atau penampilan, yakni di sini ada elemen visual seperti warna, tipografi, ilustrasi, foto, dan lain-lain. Yang kedua itu ada bentuk, yang ketiga itu adalah kecenderungan pasar. Oke. Nah, aspek pilihan pelanggan. Yang pertama ada sosial, estetik, dan praktis. Contoh desain kemasan lotion placenta. Ini adalah desain kemasannya yang lama. Dan ini adalah rencana di desain kemasannya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari desain kemasan ini, kira-kira mana yang lebih menarik bagi teman-teman? Yang kanan ya teman-teman ya, karena kenapa?
Mungkin karena di sini dia hanya menggunakan permainan warna saja ya. Terus kalau yang di sini itu sudah berdasarkan dengan aromanya ya, atau tipenya. Di sini jelas di sini ada green tea, ada vitamin E, sedangkan di sini hanya tulisan saja. Selanjutnya, yaitu adalah unsur-unsur desain kemasan, yaitu adalah yang pertama ada penampilan warna, penampilan bentuk, ukuran, brand atau merek, jenis huruf, ilustrasi gambar atau foto, ergonomis, dan tren atau gaya. Nah, di sini ada strategi AIDCA, ada attention, perhatian, interest itu minat, ada desire itu keinginan, ada conviction, keyakinan, and action, yaitu adalah tindakan. Nah, selanjutnya, brand. Brand itu adalah yang berhubungan dengan identitas, citra, perlindungan hukum, memudahkan transaksi, dan menentukan segmentasi pasar. Oke, baik. Sekarang saya tanya ke teman-teman. KFC sama CFC, lebih mahal yang mana? Segmentasi pasarnya berarti beda atau sama? Beda ya teman-teman ya. Di sini adalah brand itu yang dipahami sebagai atribut, manfaat, budaya, kepribadian pemakai. Mas Rama, bisa bantu saya Mas Rama? Menurut saya ya, brand ini kalau dari segi memakai mungkin bisa diartikan pemakai episode ini berarti sudah dicap lah sebagai orang yang memiliki gigi putih. Oke, kalau kita lihat ilustrasi Pepsodent di sini, ya ada gambar stroberi dan ada apa sih karakter ilustrasi di situ. Berarti kira-kira segmentasinya ini siapa pemakainya? Betul sekali. Ya, begitu ya. Jadi kita itu bisa melihat dari desain kemasan. Kira-kira ini untuk siapa? Ya kan, target pasarnya siapa? Itu kita pasti bisa tahu tanpa harus membaca secara detail ya. Dari image yang digunakan, unsur grafis yang digunakan itu kita itu bisa memahami pemakainya itu siapa. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu adalah halal. Nah, produk wajib berlogo halal. Ini adalah biasanya itu yang berhubungan dengan pangan ya. Nah, di sini kita bahas ya teman-teman ya, yaitu adalah yang pertama produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan hewan berupa obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan, obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras, dikecualikan psikotropika, kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan kepribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan, dan produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan. Selanjutnya adalah haki. Pasti kita sering banget ya mendengar kata haki. Nah, elemen terkait haki yaitu adalah desain industri, merek desain industri, rahasia dagang, dan keempat mungkin indikasi geografis. Nah, berikut adalah contoh situsnya ya, situs DJKI. Nah, sekarang kita masuk ke proses komunikasi dalam kemasan. Dari desain kemasan dua ini, kira-kira yang terbayang di dalam pikiran teman-teman nih, jangan jauh-jauh, segmentasi pasarnya, mulai dari yang ini, 6-10, anak muda, sedangkan produk yang satunya ini, kira-kira segmentasi pasarnya menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas ya, kira-kira untuk usia? Remaja ke atas ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yaitu adalah bagan proses komunikasi dari sebuah desain kemasan. Nah, di sini adalah tahapan awalnya ya teman-teman ya, desain kemasan, terus menerima pesan. Yang terima pesan siapa kira-kira? Konsumen. Oke, ini penerima pesannya konsumen, terus ada respon.
responnya kalau misalnya ada bunyi atau bau itu nanti diterima kembali oleh desain kemasannya atau si produknya. Selanjutnya ada umpan balik, pengirim pesan atau desainer terus mengirim pesan balik lagi ke desain kemasannya. Ya, jadi di situ nanti ada evaluasi ya teman-teman ya, apakah desain kemasan yang kita bikin itu adalah berfungsi dengan baik, mencapai target nggak, kira-kira tujuan dari kita membuat desain kemasan ini apa itu tercapai nggak. Kalau misalnya tidak tercapai, maka kita harus lakukan analisis, kita harus melakukan evaluasi kembali kira-kira apa yang kurang dari desain kemasan kita. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu adalah kearifan lokal kemasan UMKM. Nah, di sini ada contoh produk UMKM yang pasti semua tahu dan suka. Apa ini? Oke, betul sekali. Seblak ya teman-teman ya, dan saya pun salah satu penggemar seblak. Nah, seblak di sini sudah di branding, sudah mempunyai mereknya ya, yang ini ada Semat. Nah, di sini adalah beberapa contoh tugas kakak kelas teman-teman membuat produk seblak dengan merek Semat. Ya, apa itu Semat? Seblak Ahmad Dahlan. Nah, oke, akhirnya penutup. Teknologi pengemasan berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Revolusi industri yang telah mengubah tatanan hidup manusia ke arah kehidupan yang lebih modern telah pula mengubah teknologi kemasan hingga mencakup aspek perlindungan pangan. Ya, ini adalah mutu nutrisi, cita rasa, kontaminasi, dan penyebab kerusakan pangan. Dan aspek pemasaran, yaitu adalah mempertahankan mutu, memperbaiki tampilan, identifikasi produk, informasi komposisi, dan promosi. Konsep pengemasan modern berkembang menjadi lebih berarti dan tidak terpisahkan dengan tujuan komunikasi. Kemasan tidak hanya sekedar dimaksudkan untuk melindungi atau fungsional, tapi juga membangun citra sebuah produk. Oke, baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Saya Bu. Oke. Gimana sih cara membuat kemasan menjadi menarik? Oke. Gimana sih membuat desain kemasan itu yang menarik? Sebenarnya pertanyaan dari Mas Alvin ini sudah kita bahas di slide awal tadi ya teman-teman ya, tahapan-tahapan membuat sebuah desain kemasan. Jadi perlu apa? Analisis. Betul, kita perlu analisis data dulu ya teman-teman ya. Perlu menganalisis data, kita perlu mengcompare dari beberapa produk saingan kita. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan ada tugas dari mata kuliah desain kemasan ini untuk minggu depan. Jadi teman-teman mengumpulkan beberapa jenis contoh desain kemasan ya. Paling sedikit itu adalah 10 sampel. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan absensi terlebih dahulu ya. Rama Putra Yadi, Riko, Desta, Aul, Agung, Pria, Rahmat, Cima, Rania, Juwita, Afif, Dika, Dava, Faruk, Alvin. Saya Bu. Oke, berarti masuk semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih semangat. Mengingat ini adalah baru pertemuan kedua kita. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, pertemuan kita pada mata kuliah desain kemasan hari ini telah berakhir. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis mendatang ya teman-teman ya, dengan pembahasan mengenai strategi komunikasi di dalam desain kemasan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa semuanya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan
video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.